Assalamualaikum, jumpa lagi lur. Ini kita lagi ada orderan warna hitam solid punyanya Panther LS ya. Ini orderan jual beli. Kebetulan kita mau tes juga performa si Magic F110 ini yang ada kode T di air capnya. Nah ini dia ada kode T, jadi 13T maksudnya ini 013 T. Ini maksudnya dia desain teknologi yang diusung sama Magic, yaitu tulip pattern. Jadi ini seri F110 yang paling pinter, karena dari jajaran F110 ada F110 yang enggak ada kode, ada yang pakai air cap ST semi tulip, dan ada yang T. Nah yang T ini dia yang paling pinter dengan tulip pattern. Jadi Magic itu punya kebanggaan teknologi yang dia kasih nama tulip pattern. Kira-kira kayak gimana performanya, kita bakal tes dengan beberapa skenario. Jadi untuk lapis pertama ngecat, saya bakal coba kasih setting ini full wide open. Jadi saya buka pol, nanti tadi saya coba ulir-ulir, dia ada di 7 ulir keluar jarumnya. Pattern dia ada apa, nanti saya buka full. Pressure saya bakal coba mulai di 1,2 bar atau 20 PSI. Kenapa? Karena di pressure ini saya sering gunakan untuk aplikasi dengan spray gun yang lainnya. Pakai SATA, pakai Iwata, WS 400 Supernova, saya pakai pressure segitu. Dan nanti saya pengen tahu ketika dikasih mode full wide open dengan pressure 20 PSI, ini bocah performanya kayak gimana. Kalau memang dia nanti tidak mampu kasih apa hasil semprotan yang selembut yang saya mau, saya bakal adjust, saya bakal rubah setting, saya bakal rubah mode jogetnya untuk bisa dapat selembut mungkin dengan ini spray gun. Itu mesti dengan pressure dan kombinasi setting macam kayak gimana, jarak tembak yang ideal di sekitar berapa senti, saya bakal coba cari. Oke lor, ini salah satu budget gun atau spray gun murah yang masih terjangkau, dalam artian dengan build quality yang cukup bagus, juga durability, ketahanan yang cukup bagus. Jadi ini salah satu legend ya kalau di sini, di dunia bengkel tanah air, di dunia body repair tanah air. Magic F110 ini termasuk salah satu the legend spray gun. Oke lor, ini panel sebelumnya udah kita kasih degreaser, udah kita bersihin, kita amplas pakai 600 dan dibalas pakai 1500. Karena ini warna solid, saya butuh hasil semprotan cat yang sehalus mungkin biar nanti waktu dipernis itu dia ndak kelihatan ngejeruk di dalam. Jadi kalau warna solid, catnya ngejeruk, nanti setelah dipernis bakal, kalau dilihat jarak dekat dia kelihatan ngejeruk. Oke, untuk setting spray gun ini saya kasih dia full wide open. Ini nutup pol, saya buka sampai 7 ulir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah, ini kalau ditarik gini triggernya udah ndak mundur lagi meski ini udah diulir ke belakang. Jadi ini udah pol. Pattern saya buka pol, pressure saya kasih dia di 20 PSI. Oke, ini 20 PSI. Jadi kalau pakai manometer, ini setelan angin kita buka pol, terus kita setting, adjust settingnya pakai manometer. Oke, langsung kita coba pakai mode full wide open, gimana performasi legend dari Magic lur.
Oke, ini hasil semprotan kita yang lapis pertama tadi. Untuk mode full wide open, setting dikasih full wide open. Ini bocah kasih hasil semprotan yang masuk kategori basah. Jadi kalau untuk ukuran cat, menurut saya untuk spot repair macam begini, si F110 bakal lebih ideal, sepertinya ya, bakal lebih ideal kalau dia dikasih setting nggak usah full wide open. Jadi dia dapatnya terlalu basah. Meski tadi saya coba usahakan pakai ritme secepat mungkin, jadi dia tetap kasih hasil film yang relatif basah. Ini setelah ini saya bakal coba tutup fluid outputnya, jarumnya saya bakal turunin. Kalau tadi dibuka full, habis gini saya bakal coba buka hanya 5 ulir. Jadi saya bakal tutup ulir ke kanan, 2 ulir untuk memperkecil fluid output. Jadi nanti saya bakal buka coba 4,5 atau 5 ulir aja. Atau saya bakal cari dari kondisi full wide open, saya kembalikan 2 ulir. Jadi tujuannya bisa dapat lebih kering untuk tembakannya, tapi jangan sampai dia berdebu. Jadi yang dibutuhkan untuk aplikasi cat sebenarnya kita butuh tembakan yang relatif kering tapi tidak boleh berdebu. Kalau terlalu basah nanti resiko muncul feather edge atau macam pulau, atau lebih ekstrim lagi bakal muncul keriting. Nah ini dia mulai kayak ada muncul pulau. Ini saya bakal tunggu sekering mungkin dulu karena udah kejadian macam gini. Seenggaknya saya tunggu 10-15 menit. Saya bakal kesek bagian ini pakai 1500 atau 2000 bekas. Dan untuk mode yang kedua saya bakal kasih dia harus lebih kering dari lapisan yang pertama. Oke lur, tak tinggal ngopi dhisik sambil tunggu kering. Oke lur, ini udah saya kesek, dia udah cukup kering untuk lapis yang pertama yang ternyata terlalu basah tadi. Terus ini setting saya dari kondisi mode full wide open. Jadi ini udah saya set dia ini full wide opennya di sini. Ini saya bakal tutup dia 2 ulir. 1, 2. Ini saya coba kurangin fluid outputnya atau jumlah keluar cairannya saya kurangin. Dari mode buka full saya kembalikan 2 ulir. Jadi saya tutup 2 ulir. Untuk pressure tetap saya kembalikan ke 20 PSI. Kenapa standar saya 20 PSI? Karena kalau di atas 20 PSI nanti bakal terlalu banyak overspray. Saya tidak mau. Kalau memang spray gun ini nanti sudah lolos 20 PSI, bisa dapat lembut, saya bakal usahakan untuk bisa main cuman 15 PSI atau 1 bar aja. Gimana caranya bisa dapat lembut? Nah, kalau memang spray gunnya cukup pinter, saya bakal mainin di 1 bar aja. Oke lur, langsung aja. Oke lur, ini hasil semprotan yang lapis kedua. Jadi dari posisi full wide open ini tadi saya tutup 2 ulir ke dalam.
Jadi istilahnya saya sedikit cekik jumlah fluid output atau jumlah cairan yang keluar, karena spray gun ini kalau diajakin mode setting full wide open dia terlalu basah banget untuk ukuran base coat. Dengan pressure 20 PSI harusnya bakal bisa lebih kering ketika saya kasih pressure di atas 20 PSI. Tapi saya tidak mau, saya harus cari spray gun ini untuk diajak main pressure rendah. Gimana caranya? Ketemu settingnya untuk bisa tahu karakter basic dari spray gun ini. Jadi untuk kesimpulan sementara setelah saya nyobain 2 lapis ini, kalau boleh ngomong, ini spray gun itu spray gun untuk pernis. Jadi bukan spray gun untuk base coat atau cat. Jadi untuk nembak warna solid ini dia udah ketahuan kalau dapatnya basah banget. Nah ini, jadi dia kelihatan basah macam gini. Ini tadi catnya saya kasih thinner kurang lebih 50 maksimal 60%. Karena karakter spray gun macam gini, saya coba ini nanti bakal saya kasih timpa sekali lagi. Entah mode ala dropwood atau apa, intinya dengan setting tetap seperti yang lapis kedua, saya kasih cairan lebih encer dengan tujuan beban semprotnya dia lebih ringan. Saya bakal tetap kasih pressure 20 PSI, kemudian thinner ini yang asalnya sekitar 50 maksimal 60%, ini saya naikkan jadi sekitar 70 sampai maksimal 80%, dengan tujuan bisa dapat lebih lembut lagi dropletnya atau butiran kabutnya. Dan kalau butiran kabut lebih lembut, dia akan bisa kasih hasil semprotan yang relatif sedikit lebih kering dari ini. Nanti ritme bakal saya usahakan sedikit lebih kencang dari yang sebelumnya. Jadi saya bakal mode tabur tipis-tipis, diusahakan ritmenya lebih cepat biar dapat lebih tipis filmnya. Jadi kalau ngomong warna ini sebenarnya udah relatif cukup bagus, tapi dia masih, kalau versi saya masih terlalu ngejeruk hasilnya. Nah ini saya bakal kasih timpa sekali lagi lebih tipis, ritmenya lebih cepat, overlapnya saya usahakan lebih rapat. Jadi entah nanti jarak saya usahakan entah lebih jauh sedikit atau gimana. Saya bakal tes panel, saya bakal nanti timpa bumper dulu yang bagian bawah untuk sekedar kenalan dengan karakter si F110. Jadi bagian sini bakal saya timpa lebih dulu. Untuk area blending yang di fender tadi saya bakal timpa setelah saya kenalan, seenggaknya ada waktu entah ya 30 detik lah kita nimpa di area sini. Saya bakal ada gambaran, oh dia mintanya kayak gini, jadi saya bakal rubah cara timpanya untuk dapat hasil seperti yang saya mau. Oke. Nah ini untuk spion macam kayak gini, spion kecil, dia masuk kategori becek tembakannya. Harusnya spray gun macam kayak gini nanti kalau dipakai untuk pernis dia bakal lebih enak untuk dapat cepet kinclong. Istilahnya dia ngisi, kalau untuk pernis dia ngisinya bagus, jadi lebih cepet dapat daging. Oke, ini saya tunggu sekitar 5 menit dan bakal saya timpa. Saya usahakan sekering mungkin tapi selembut mungkin dan tidak boleh berdebu. Oke, tetap patokan kita usahakan di 20 PSI. Gimana kita akali mode jogetnya itu urusan belakang. Oke lur, ini udah cukup kering. Saya bakal timpa sekali lagi. Saya usahakan setipis mungkin, hanya untuk kontrol coat aja. Pressure tetap saya kasih 20 PSI. Nah ini 20 PSI. Sip, pas 20 PSI. Ini setting spray gun tetap, tapi yang saya rubah cairannya. Jadi kalau cairannya yang sebelum ini relatif rada kental, ini saya bikin lebih encer. Thinner yang asalnya sekitar 50-60%, ini saya bikin jadi sekitar 70-75, maksimal 80%. Saya bakal mulai dari bumper bagian bawah. Saya pengen ngerti, kenalan sejenak dengan setting yang seperti ini.
untuk eksekusi bagian ini harus serapi mungkin. Oke lur, ini udah siap untuk dipernis. Ini tadi debu-debu udah saya ilangin pakai di teklot. Pattern saya buka full. Untuk pernis saya coba dia buka 4 ulir dulu, nggak usah full wide open karena kayaknya kalau full wide open bakal terlalu basah. Ini dari nutup pol saya buka 1, 2, 3, 4. Ini pressure saya bakal kasih, kalau tadi 20 PSI dia masih jerukannya gede, saya coba bakal kasih di sekitar 23 sampai 24 PSI. Oke, ini sekitar 24 PSI. Ini pernis yang kita pakai Belcoat 6300, thinner saya kasih sekitar 12%, ndak bakal nyampe 15% tadi. Kalau 10% lebih, saya bakal kasih shower dulu tanpa flash off, langsung timpa basah. Kita coba kemampuan si F110 dengan kode T.
Oke lur, ini hasil kita tes si F110 tadi, mulai cat sampai pernis. Nah ini udah sekitar 30 menitan lebih, ya udah kering sentuh, udah aman. Kalau ngomong impresi pertama, karena ini saya baru pertama pegang spray gun ini ya, ini spray gun kalau versi saya dia spray gun untuk pernis, bukan untuk cat, karena droplet yang dia hasilkan itu karakternya basah. Kalau dipakai untuk warna-warna solid oke, masih ngejar dia. Tapi kalau untuk warna-warna yang technical, macam untuk nimpa tricot system, seralik atau candy atau apa tinted clear istilahnya, kayak Soul Red punyanya Mazda, dia pernisnya dikasih tinta, ini spray gun bakal nguras tenaga dan konsentrasi banget. Itu satu. Yang kedua, ini spray gun tetap dia ada bau-bau konvensionalnya, masih butuh pressure tinggi untuk bikin hasil yang relatif lembut jerukannya. Nah ini tadi saya coba tes pakai pernis di bawah 200.000 yang harusnya dia ikut TDS gitu, tinernya 20%, saya kasih cuman sekitar 12%, dapatnya macam gini jerukannya. Ini pakai pressure 20 PSI ya, jadi 1,2 bar dia dapatnya macam kayak gini. Di panel yang satunya lagi saya kasih dia pressure, saya coba di 2 bar atau 29 PSI dengan racikan yang sama, mode tembak yang sama, setting spray gun juga sama untuk pattern dan fluid output, dapatnya lebih halus dari yang ini. Kalau ini jerukannya masih relatif gede. Nah ini yang pakai pressure 20 PSI, jadi tetap dia ada jerukannya macam kayak gini. Dan ini bagian yang saya timpa pakai 29 PSI. Ini tadi 1,5 lapis, pertama saya timpa kabut aja, terus habis gitu tanpa flash off langsung saya timpa basah. Nah dapatnya macam kayak gini jerukannya untuk yang pakai pressure 29 PSI. Jadi misal teman-teman ada gambaran untuk ambil spray gun si F110 ini, apakah layak? Saya bilang ini masih sangat layak, meskipun dia kalau untuk wilayah cat bakal kesulitan. Jadi kalau untuk warna-warna solid di cat dia masih oke, tapi kalau untuk udah nimpa macam seralik atau silver K23 punyanya Datsun, punyanya apa Livina, atau Silverstone punyanya Honda, dia bakal ada butuh effort, butuh usaha lebih untuk bikin hasil seorisinil mungkin. Kalau ngomong droplet, dia ini gradasinya macam kayak begini, masuk kategori ya so-so, istilahnya lumayan. Jadi bukan dia yang bagus banget, bukan, tapi dia bukan juga yang jelek. Kalau untuk kelas kaki limaan macam saya, yang saya udah akrab banget dengan F75 F100 harga 200 ribuan, misal saya hanya ada budget 1,7 kurang lebih segitu, dan saya butuh spray gun yang bisa dipakai untuk tempur tiap hari dengan hasil yang sekelas profesional, saya bakal tetap pilih ini F110 dengan nozzle 1,3 air cap kode T. Kalau untuk main mobil enak, cuman memang dia kalah di pattern. Patternnya sedikit ndak lebar, jadi kita butuh membiasakan diri untuk nata overlapnya. Makanya tadi yang Defender saya pertama mainnya kecepatan. Nah, jadi saya timpa 1,5 lapis dengan mode cepet banget macam gitu ndak dapat. Baru yang di panel ini saya koreksi teknis teknik aplikasinya. Ini tadi yang lapis kedua saya kasih ritmenya sedikit lebih lambat. Ibarat kata saya bikin gini seirama dengan fluid output. Jadi kecepatan cairan yang keluar saya imbangi dengan kecepatan gerak, saya bikin seirama mungkin dapat dia. Jadi habis gini kalau memang ada unit yang bisa saya coba untuk aplikasi tes performa ini spray gun, saya bakal coba lagi. Nah macam yang ini untuk di bumper tetap
saya tetap harus belajar lagi untuk taklukin si F110 ini lur. Jadi mungkin terlalu lama pakai Iwata atau yang SATA, jadi untuk spray gun yang sekelas ini saya jadi jadi bego sayanya, mesti harus belajar lagi untuk taklukin spray gun yang sekelas F110 G13T ini. Jadi kalau untuk spray gun sekelas begini memang dibutuhkan teknik tertentu. Karenanya setting kita mesti istilahnya cari gimana yang paling cocok antara kekentalan cairan beserta dengan pressure yang kita gunakan, juga overlap, jarak tembak, intinya mode joget kita mesti sesuaikan. Kalau sekedar dikasih 29 PSI dia bakal tetap bisa kasih hasil yang bagus, bisa sekelas pro. Tapi kalau versi saya 29 PSI itu terlalu banyak overspray, jadi kita terlalu banyak buang bahan, saya tidak suka. Saya bakal cari pressure serendah mungkin yang seoptimal mungkin. Oke, sekian dulu untuk impresi pertama. Next bakal kita coba di skenario yang lain, di warna yang lain mungkin. Semoga nanti ada kesempatan untuk video yang lanjutan. Oke, sekian dulu lur. Semoga ada guna dan manfaat. Mohon maaf bila ada kurang dan lebih atau kurang tepatnya dari kami, jelas pasti banyak kita salahnya. Mohon maaf. Semoga ada guna dan manfaat. Semoga pada sehat, lancar, berkah, rizki serta umurnya ya lur. Jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.